siswa-siswi kelas 76 yang soleh dan soleha. Perkenalkan, Ibu adalah guru matematika kalian di kelas 76. Nah, kenalan dulu, ini profil Bu Endah ini. Di situ ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, IG, sama email, dan sama status pernikahan saya. Bisa dibaca ya, nanti kalau kamu misalnya ada pertanyaan atau mau follow Instagram boleh, mau nanya lewat WA juga boleh. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran nih, Bu Endah punya kontrak belajar yang harus kita sepakati. Jadi kontrak belajar ini Bu Endah yang buat sih, karena kan kita pertemuannya daring ya, kita nggak bisa bikin bareng-bareng di kelas. Jadi Bu Endah dulu yang buat, nanti sekiranya ada kekurangan kamu bisa menambahkan. Kontrak belajar yang pertama itu kamu harus mengikuti pembelajaran daring dengan tepat waktu. Jadi kita dijadwalkan hari Rabu jam 11 sampai jam 12.15. Nah, kamu harus ikut tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalaupun kamu terlambat karena kendala sinyal atau kuota dan lain-lain, kamu punya batas maksimal keterlambatan 15 menit gitu. Nah, selama pembelajaran berlangsung kamu harus mengikuti dengan baik, nggak sambil melakukan aktivitas yang lain ya. Jadi ketika dengerin video ya harus benar-benar fokus gitu, biar paham. Nah, berikutnya yang keempat itu harus mengerjakan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Nah, nanti ketika Bu Endah sudah menjelaskan materi, Bu Endah akan memberikan tugas, soal gitu ya. Kamu harus mengerjakan dengan baik, dengan tuntas, itu maksudnya semuanya. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang saya tentukan gitu. Untuk kelas 76 yang bisa membuka web SMP Al-Madinah, bisa menonton video, di situ Bu Endah akan sediakan tempat untuk mengupload tugas. Jadi nanti tugas kamu tulis di buku tulis masing-masing. Setelah itu kamu foto. Nah, fotonya itu bisa diupload melalui website SMP Al-Madinah. Kalau yang kesulitan di website, kamu juga bisa mengirimkan foto itu via grup di WhatsApp gitu. Tapi jangan semuanya ya, maksudnya kalau semua di grup WA kan pasti akan terlalu penuh. Jadi kalau bisa di web ya usahakan di web, kalau nggak bisa baru terpaksa via WA seperti itu. Nah, materi kamu di kelas 7 di semester 1 kita punya 5 bab yang akan kita pelajari, diskusikan bareng-bareng. Yang pertama kita punya bilangan, materi bilangan. Yang kedua kita punya himpunan, yang ketiga kita punya aljabar, yang keempat kita punya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang kelima kita punya perbandingan. Kita bahas satu persatu ya, nanti pada saat pembelajaran insya Allah juga tetap melalui video gitu. Nah, berikutnya kita ada yang namanya KKM. Apa itu KKM? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi nilai minimal yang bisa lulus gitu, istilahnya gitu ya, lulus di pelajaran matematika. Nah, KKM kita itu adalah 70. KKM itu nanti berlaku untuk ulangan harian sampai dengan nilai rapot. Nah, nilai rapot itu, nilai akhir akan didapatkan dari 60% dari nilai harian tugas dan ulangan, 20% dari nilai UTS atau PTS sama ya, 20% dari nilai UAS atau PAS juga sama istilahnya, UTS, PTS, UAS, PAS gitu. Nah, karena nilai harian dan ulangan ini nilainya persentasenya banyak, jadi kamu harus benar-benar mengikuti setiap pembelajaran matematika dan mengerjakan setiap tugas harian yang nanti akan Bu Endah berikan gitu ya. Tugas-tugas itu nilainya akan membantu kamu ketika nilai PTS atau UAS-nya kurang memuaskan misalnya ya. Tapi harapannya ini semoga semua memuaskan ya nilainya ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Endah pengen tahu dulu nih, kira-kira motivasi kamu belajar matematika itu apa gitu. Kenapa sih kita harus belajar matematika gitu, gunanya matematika itu apa sih? Nah gitu kan, kadang-kadang banyak ya yang bertanya seperti itu. Nah, kita mau sedikit melihat nih, mengupas apa sih matematika itu, gimana sih, nah di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini ada kaitannya dengan cita-cita
pasti kalian semua punya cita-cita dong, nggak mungkin ya kamu nggak punya cita-cita. Mungkin ada yang pengen jadi guru matematika seperti Bu Enda, atau pengen jadi pilot, atau dokter, arsitek, TNI, pegawai keuangan, pengusaha, pedagang, polisi, dan lain-lain gitu semuanya. Nah, ternyata semua cita-cita itu ada hubungannya dengan matematika. Jangan kamu pikir TNI itu hanya lari-larian, push up, sit up, berperang, nggak ngerti matematika. Oh, enggak juga gitu. Jadi tetap polisi juga kenapa ada matematika, tetap nanti harus belajar matematika. Yuk kita lihat. Ini adalah contoh sebuah navigasi penerbangan. Kamu nih yang mau jadi pilot besok, ini adalah layar yang tampak di dalam kokpit pesawat gitu. Jadi kamu harus bisa membaca navigasi ini. Navigasi ini fungsinya adalah untuk mengetahui keadaan di udara, di langit, atau nanti ketika kamu mau lepas landas atau mau mendarat, kamu harus melihat ini navigasi sudah pas atau belum, sudah benar atau belum. Terus juga tujuan kamu kemana membawa pesawat. Misalnya kamu jadi pilot dari Jakarta mau ke New York, Amerika, kamu harus bisa menentukan navigasinya secara tepat. Jangan sampai nyasar nanti jauh-jauh mau ke Amerika malah jadi ke Paris. Nah kan nggak boleh. Nah seperti itu maksudnya ya. Kamu lihat kan ini navigasinya banyak angkanya. Nah ini dasarnya juga dasar matematika. Jadi kalau kamu mau jadi pilot harus belajar matematika dari dasar, SMP dulu, SMA, nanti baru setelah itu sekolah penerbangan. Berikutnya nih, yang mau jadi dokter, kamu lihat ini ada perhitungan dosis obat ya kan. Yang namanya dokter kan ngasih pasien obat dong. Nah ternyata perhitungan dosisnya juga harus disesuaikan dengan obat-obat yang lain gitu. Maksudnya dicampurkan, dosisnya harus tepat ketika bahan kimia obat itu dari berbagai macam bahan harus tepat. Nah ini hitungannya juga menggunakan matematika. Jadi dokter juga harus belajar matematika. Ini adalah contoh jalan layang, jalan tol, dan gedung-gedung yang tinggi ya. Gedung-gedung pencakar langit ceritanya. Oh langit kok mau dicakar ya. Nah dalam membangun jalan layang atau gedung ini pasti juga ada perhitungannya. Arsitek ya yang mau jadi arsitek, perhitungan itu pastinya menggunakan dasar matematika juga. Jadi yang mau jadi arsitek juga pasti harus belajar matematika. Ini contoh konstruksi waktu pembangunan jalan tol ya, yang mungkin kamu pernah lewat di daerah Jalan Baru yang mau ke arah Cimangguasi itu kan dulu dibangun jalan tol. Kurang lebih konstruksinya kayak gini. Nah, kan kamu harus ngitung kira-kira butuh beton berapa, butuh besi berapa biar nanti jalannya bisa menampung mobil sekian ratus kilogram gitu ya. Jadi biar nggak jatuh atau gimana. Nah itu. Terus ini juga contoh perhitungannya. Nah ini pakai matematika perhitungannya ya. Jadi yang pengen jadi arsitek hebat, bikin jalan, bikin gedung, belajar matematika. Berikutnya yang kalian pengen jadi tentara TNI, jangan kalian pikir TNI itu nggak belajar matematika ya. Ini buktinya nih. TNI AU ini adalah contoh markasnya, yang di belakang itu adalah radar. Apa sih fungsinya radar? Nah ini adalah contoh penampakan radar TNI AU. Radar ini fungsinya untuk mengetahui kondisi keamanan negara kita di udara, di atas. Nah jadi ketika kamu jadi TNI AU dan dapat bagian radar, kamu harus bisa membaca ini layar biar tahu kalau misalnya nanti ada pesawat asing masuk atau pesawat domestik yang masuk. Nah itu nanti semua akan ada tandanya di sini gitu ya. Belajarnya dari mana? Dari matematika dong pastinya ya. Nah berikutnya ini adalah contoh perhitungan bunga bank ya, yang kamu nanti akan menjadi accounting ya, kuliah akuntansi, jadi akuntan, pegawai di bank, atau mungkin kamu akan mendirikan bank sendiri, bank swasta, siapa tahu ya kalian jadi pengusaha yang di bidang perbankan gitu. Ini contoh perhitungan sederhana gitu, yang pasti perhitungan ini menggunakan ilmu matematika. Begitulah kira-kira kaitannya matematika dengan cita-cita kalian ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya, walaupun pembelajaran SMP tidak bisa langsung menghantarkan kalian jadi pilot, enggak ya, kita semua bertahap, SMP, SMA, kemudian nanti kamu kuliah di bagian yang kamu inginkan gitu ya.
tapi tetap melalui semua proses itu. Jadi, sudah siapkah kamu belajar matematika? Ya, kita sekarang mulai masuk ke materi pertama. Seperti yang tadi sudah dibicarakan, materi pertama kita adalah bilangan. Materi bilangan ini sebenarnya sudah kamu dapatkan dari sekolah dasar kelas 4 ya. Materi bilangan bulat, pecahan, bilangan pecahan bulat negatif, gitu sudah ada. Nah, kita hanya akan mengulang kembali dan menambahkan konsep-konsep baru yang ada di kelas 7 gitu ya. Kita mulai dengan tujuan pembelajarannya 2. Di pertemuan pertama ini cukup 2 dulu, nanti pertemuan berikutnya akan ada lagi. Yang pertama adalah kamu nanti harus dapat memahami konsep bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang kedua, kamu bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif. Jadi mana lebih besar, mana lebih kecil, mana urutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari terbesar sampai yang dari terkecil sampai terbesar gitu. Nanti kamu harus bisa itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini 2. Kita sekarang masuk ke konsep bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0 dan bilangan negatif. Mengingat kembali bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu bisa juga disebut dengan bilangan bulat positif ya. Jadi nanti ada 3, yaitu bilangan bulat positif atau asli, ada 0 dan ada bilangan bulat negatif. Kemudian apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah contoh di kehidupan sehari-hari di pantai yang suhunya mencapai 25 derajat, berarti dia ada di atas 0 derajat atau bilangan positif. Lalu ini adalah di tempat musim dingin yang suhunya di bawah 0 derajat sebanyak -5 atau bilangan negatif 5. Lalu berikutnya ini ada sebuah sumur yang kedalamannya mencapai 40 meter karena di bawah permukaan tanah, jadi bisa kita tuliskan dengan bilangan negatif 40 seperti itu. Lalu jika menara itu kan ada di atas permukaan tanah, jadi disimbolkan dengan bilangan positif, tingginya 60 meter seperti itu. Kita sekarang mau mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Kamu bisa lihat ada garis bilangan, kalau ke kanan itu lebih besar positif, kalau ke kiri itu lebih kecil atau negatif. Nilai angka naik kalau bergerak ke kanan, nilai angka turun kalau bergerak ke kiri pada garis bilangan. Berikutnya ini kita punya garis bilangan. Lihat di situ ada 4 dan -4. 4 akan lebih besar daripada -4. Jadi kalau ke kanan lebih besar ya. Lalu -2 dengan -6. Yang di sebelah kanan yang mana? Yang -2, berarti -2 lebih besar daripada -6 seperti itu ya. Jadi semakin ke kanan semakin besar nilainya. Lalu kita bandingkan -4 dan 3 menggunakan garis bilangan. Kita tuliskan -4 di situ, lalu 3 di sebelah kanannya positif 3. Mana yang lebih besar? Berarti yang lebih besar adalah yang positif 3, terletak di sebelah kanan garis bilangan 0 seperti itu. Jadi -4 kurang dari 3 atau lebih kecil daripada 3 seperti itu. Sekarang kita bandingkan -4, 1 dan 3 pada garis bilangan. Awalnya kita tulis dulu -4 pada garis bilangan, lalu kita tuliskan 1 pada garis bilangan, lalu kita tuliskan 3. Mana yang paling besar? Otomatis ada 3, ada 1, ada -4. Jadi urutan dari yang terkecil adalah -4, 1, lalu 3. Contoh berikutnya, gambarlah -6, -3, dan 2. Menggunakan garis bilangan ya. Tuliskan -6, lalu -3, lalu tuliskan 2. Setelah itu kita bandingkan. -6 akan paling kecil, lalu -3, lalu 2. Contoh soal, 5 kurang dari -3, benar atau salah? Diklik jawabannya, oh salah. Kita lihat penjelasannya.
Ini pada garis bilangan ada 0 di tengah, lalu 5 positif sebelah kanan dan min 3. 5 berada di kanan, min 3 berada di kiri, maka 5 lebih dari min 3, itu jawaban yang benarnya. Kesimpulan kita hari ini, 0 kurang dari semua bilangan bulat positif, lalu 0 akan lebih besar dari semua bilangan bulat negatif. Setiap bilangan bulat negatif akan selalu kurang dari bilangan bulat positif. Lalu bila bilangan negatif semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Semakin kecil angkanya, semakin besar nilainya. Nah, seperti itu kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat. Pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Sebelum itu, Bu Endah punya latihan soal, tugas yang harus kamu kerjakan. Bu Endah kasih waktu kamu 1 minggu sampai dengan pertemuan kita berikutnya. Jadi sebelum hari Rabu itu sudah harus dikumpulkan. Boleh via website ya, diusahakan via website dulu kamu upload. Nanti di situ akan ada satu tempat untuk mengupload file di bawah video YouTube Bu Endah. Kalau yang benar-benar nggak bisa masuk via website, baru kamu bisa kirim japri via WhatsApp gitu. Kerjakannya di buku tulis masing-masing, tolong tulisannya yang jelas, yang rapi gitu ya, biar nanti bisa terbaca ketika di foto gitu. Terima kasih semuanya, thanks for your attention. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.